Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang 5 hal yang dilarang, dimakruhkan ketika wudu. Yang pertama, mengibas-ngibaskan tangan supaya bekas wudu itu hilang dari tangan atau dari muka. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua tidak menamparkan air wudu ke wajah ataupun ke kepala, tapi diusap mukanya dan kepalanya. Yang ketiga, ketika wudu dilarang untuk ngobrol, ngomong. Yang keempat, kalau bisa usapannya jangan lebih dari 3. Yang kelima, kalau memakai air jangan berlebihan ketika wudu. Ini kemarin kita bahas di pertemuan yang terakhir. Malam hari ini kita sempurnakan perkara yang dimakruhkan yang ke-6 dan yang ke-7. Beliau Al-Imam Al-Ghazali berkata, wala tatawadda'a bil ma'il musyammas. Janganlah kita wudu memakai air yang terkena sinar matahari secara langsung. Jadi ada air, ada di wadah yang terbuat dari besi atau semisalnya. Kemudian air tadi itu kena terik matahari sampai panas, berubah suhunya. Maka ini dilarang untuk dipakai wudu ataupun mandi. Alasan pertama karena hadis Nabi SAW melarang kita untuk memakai air yang sudah berubah suhunya karena terik matahari. Kemudian alasan yang kedua, ketika air itu ditempati tempat yang terbuat dari besi atau yang semisal besi, kemudian terkena sinar matahari yang panas, maka besi tadi itu memisahkan sesuatu yang bercampur dengan air. Apabila dipakai oleh makhluk hidup bisa menyebabkan baros. Baros itu belang. Kalau kena kulit itu bisa menyebabkan belang. Bisa putih-putih kulitnya nanti. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah air yang seperti itu tidak boleh dipakai? Boleh, tapi didinginkan dulu. Diangkat wadahnya, kemudian ditaruh di area yang dingin, yang tidak kena matahari, dibiarkan. Nanti kalau sudah tidak panas, maka boleh dipakai, tidak makruh lagi. Jadi didinginkan dulu, baru boleh dipakai. Diriwayatkan dari istri Nabi Siti Aisyah, pernah istri Nabi itu bawa wadah isi air, kemudian ditaruh di bawah terik matahari. Tujuannya untuk dikasih kepada Rasulullah SAW. Ya mungkin hari itu hari yang agak dingin deh, supaya airnya itu anget gitu ya, tidak kedinginan. Dipanaskan oleh Siti Aisyah, diberikan kepada Rasulullah, mau diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW berkata, la taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul baras. Wahai istriku, jangan kamu lakukan itu, ya, manaskan air pakai matahari itu, karena air yang seperti itu bisa menyebabkan baros belang. Jadi
dihindari, ya, dihindari yang seperti ini. Nah. Yang ketujuh, yang terakhir, Al-Imamul Ghazali berkata, wala minal awani as-sufriyah. Kita dilarang wudu dari wadah-wadah yang terbuat dari as-sufriyah, dari besi atau apa itu, panci-panci itu, aluminium itu ya. Jangan wudu dari wadah aluminium atau besi, tapi wudu dari keran misalnya, ya, air yang ada di tandon atau yang di kamar mandi. Jika kita wudu dari awani as-sufriyah, wadah-wadah yang dari aluminium atau semisal aluminium, maka hukumnya dimakruhkan. Karena ada hadis yang menyatakan Nabi SAW melarang untuk wudu dari wadah aluminium, ya, diriwayatkan dari At-Tirmidzi dan yang lainnya. Tapi ada satu hadis dari Abdullah bin Zaid, beliau pernah berkata, ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami Rasulullah ketika itu, fa akhrajna lahu ma fi tur min safrin. Pengen wudu Nabi, maka kita bawakan air dengan wadah dari aluminium itu seperti besi. Fatawadda'a, maka Nabi wudu dari air yang wadah besi tadi itu. Ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak haram. Ya, hukumnya tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh kalau bisa dihindari. Kalau ada wadah yang lainnya, wadah dari kayu atau dari tanah, ya tanah liat atau yang lainnya, itu lebih bagus. Nah. Kemudian ini kemakruhan yang ketujuh, menyempurnakan yang kemarin 5, yang malam ini 2. Fahadhi sab'a makruha fil wudu, maka 7 hal ini dimakruhkan ketika kita wudu, maka harus kita hindari. Wa fil khabar, di dalam satu hadis menyatakan, barang siapa yang mengingat Allah ketika wudunya dia, maka Allah akan mensucikan jasadnya keseluruhan. Allah akan mensucikan jasadnya keseluruhan dengan syarat dia khusyuk, ya, mengingat Allah dalam wudunya. Maka selesai wudu masih dia berdoa dan seterusnya, tidak selesai dari wudunya kecuali jasadnya telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat hadis dari Imam Muslim, Imam Malik wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha takhruj khatayahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Dosa-dosa yang ada pada diri manusia itu berjatuhan bersama dengan menetesnya air wudu. Ada yang menyatakan dengan tetesan akhir daripada wudunya itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk cara supaya kita selalu mengingat Allah khusyuk, ya berarti harus menghadirkan makna-makna doa yang kita bahas kemarin itu, ya, supaya fokus. Wa man lam yadhkurillah, barang siapa yang mengingat Allah sedikit saja dalam wudunya, lam yathur minhu illa ma asabahul ma', maka tidak akan bersih, ya, suci, diampuni kecuali yang kena air saja, tidak keseluruhan berarti. Karena dia mengingat Allah hanya sedikit saja di dalam wudunya. Tapi kalau mulai awal sampai akhir dia khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan menetesnya air wudu dari jasadnya. Nah, ini yang terakhir pembahasan berkaitan dengan al-wudu. Ya, setelah ini kita memasuki bab yang baru, yaitu berkaitan dengan mandi. Adabul ghusli
adab-adab tata cara mandi. Wudu sudah selesai. Sekarang memasuki bab tentang mandi. Fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in, maka jika kita dalam keadaan junub jenabat wajib mandi, baik min ihtilam karena sebab mimpi, ya mimpi basah misalnya wajib mandi, atau yang sudah berkeluarga dia itu janabat junub wajib mandi karena wiqa, karena kumpul dengan pasangannya, kumpul dengan istrinya, maka wajib mandi. Fakhudhil ina, maka ambillah wadah, ilal mughtasal, ke tempat mandi. Ini di sana ya, di sana karena tidak ada jedingan deh. Jadi kalau mau mandi bawa wadah, nanti diisi di sumber, dari sumber. Waghsil yadaika awalan salasan, kalau kita ya tinggal masuk kamar mandi aja ya. Pertama kali yang dilakukan yaitu membasuh kedua tangan 3 kali, sunnah hukumnya. Kemudian dianjurkan oleh para ulama untuk buang air kecil, supaya sisa-sisa sperma itu keluar yang ada di saluran. Jadi buang air kecil dulu, kemudian cebok, wa azil ma'ala badanika min gadhar, sekaligus membersihkan area kemaluan. Ya, kalau ada kotoran-kotoran dibersihkan. Setelah itu disunnahkan untuk wudhu dulu. Wudhu sebagaimana cara yang telah berlalu. Jadi setelah cebok dibersihkan area kemaluan, kemudian wudhu sunnah. Ma'a jami'id da'awat, jangan lupa doa-doanya. Kalau memang di kamar mandi ya di dalam hati. Wa akhir ghasla qadamaika kaila yudhi alma. Kalau bisa ketika nyiram kedua kaki wudhu sunnah itu diakhirkan nanti ketika mau keluar kamar mandi. Ini menggambarkan kamar mandi dulu itu dari tanah. Jadi nyiram kaki itu diakhirkan supaya nyiram nanti tinggal keluar dari kamar mandi, tidak usah nyiram-nyiram aneh begitu. Dan mereka menghemat air. Ya, tidak semudah kita airnya. Oleh karena itu para ulama yang baru yang ada pada zaman kita sekarang ini menyatakan disiram langsung kakinya tidak apa-apa, soalnya jedingan kita ini ya semen, ya ubin begitu ya, lantai aman itu, tidak apa-apa, wudhu seperti biasa. Kalau sudah selesai, baru pertama kali yang disiram adalah kepala. Kalau mandi junub, mandi wajib, kepala dulu disiram salasan 3 kali, disertai dengan niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Ya, saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar lillahi ta'ala. Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Madura boleh, bebas. Yang penting dilintaskan dalam hati ketika nyiram kepala pertama, diniati saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar atau mengangkat hadas junub begitu ya. Beb, apakah harus sampoan? Tidak harus. Boleh kanggo sampo tidak sah kon. Harus mandi keramas. Tidak keramas tidak sah, tidak harus keramas. Yang penting airnya nyampe ke seluruh tubuh, melbu kabeh nang rambut-rambut ya. Walaupun sampun entek, gaya odol ndak apa-apa ya. Tidak wajib sampoan. Sing penting banyune nyampe nang rambut kabeh, seluruh jasad, seluruh badan, maka hukumnya sah. Niat, wis itu tok. Niat dalam hati dan menyampaikan air ke seluruh tubuh dan dalam-dalamnya rambut itu harus kena semua. Apa disampui ya tidak apa-apa, ya tidak masalah, tapi tidak wajib. Niat mengangkat hadas besar atau hadas junub. Setelah disiram kepala 3 kali,
Maka siraman yang selanjutnya yaitu tubuh sebelah kanan yang depan. Sing ngarep iki ya disiram sing kene tok. Ya ndak harus pas ngono ya, nggo kayu dele. Kayak ape bangun niku ya. Ndak usah kira-kira tok, disiram yang depan, yang kanan 3 kali. Setelah itu membasuh tubuh yang kanan belakang 3 kali juga dengan perkiraan. Nah nanti dianjurkan tangannya itu dimasukkan lek ono rambutnya, tapi ya lek ono rambutnya digosok-gosok nong ini cek nyampe. Lek ono rambutnya kayak opo? Suara ini tok sing banter. Tapi ono sing tak kena. Nah ini harus diperhatikan. Yaitu ma'atifil badan. Badan yang ada lipatan-lipatannya. Mana saja? 1, telinga. Telinga lah ono lipatannya ya. Lek sampean ngene-ngene tok, mungkin sebelah sini ada yang kering keluar dari kamar mandi. Oleh karena itu diperhatikan, harus kena ini. Bahkan para ulama ada yang menganjurkan ngambil air di tangan ketika mandi junub ini ya, mandi besar. Kemudian kepalanya dimiringno ini. Ini diangkat dikit. Ini. Biar kena semua. Kiri juga seperti itu. Ya, ojo ngene, mlebu akhirnya. Bahaya. Air masuk ke dalam nanti. Tapi kepalanya yang miring. Ya, kanan kiri. Itu 1 diperhatikan. Yang kedua ketiak, kelek. Ya, kadang enggak kena itu. Kalau dari atas saja siramannya, sini enggak kena, makanya digosok. Kalau mandi junub. Yang ketiga yaitu lipatan perut, terutama yang sing rodok-rodok lemu ya. Nek lungguh ngelempit-ngelempit, nah itu. Nek sing kuru ndak ngelempit iku ya. Tulange iku. Sing rodok lemu itu biasanya perutnya ada lipetannya. Nah itu diperhatikan. Harus kena semua itu. Jangan sampai ada yang kering. Yang terakhir pecahan-pecahan kaki diperhatikan, disiram. Ya, harus kena air. Nah. Kemudian rambut-rambut yang ada di tubuh harus kena air semuanya. Wahdhar an tamassa dzakarak ba'dal wudhu wa in asabatku yaduku fa'idil wudhu. Perhatikan, kalau tengah-tengah mandi kita melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, maka kalau mau sholat setelah mandi harus wudhu lagi. Karena dalam mazhab Syafi'i, orang yang mandi junub itu hadas besarnya terangkat sekaligus hadas kecil. Jadi kalau kita mandi junub kemudian tengah-tengah mandi tidak kencing, tidak menyentuh kemaluan, ya, mbok keturun ono mendak jero jeding. Pokoknya dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka keluar dari kamar mandi setelah mandi junub dia boleh langsung sholat karena hadasnya dua-duanya terangkat, walaupun niatnya hadas besar, hadas kecilnya juga terangkat. Tapi kalau tengah-tengah mandi kebiasaan ngoyo ya, jegur-jegur sampai petu. Ya lek habis sholat ya wudhu maneh. Wudhu lagi, kalau mau sholat wudhu lagi. Yang jelas hadas besarnya sudah terangkat. Kemudian jangan lupa kalau ada area yang terkena najis dibersihkan dulu sebelum mandi di awal. Jadi bisa dikatakan yang wajib di dalam mandi junub, mandi besar, mandi jenabat itu 2 hal. 1, niat ketika mengusap kepala, menyiram kepala pertama kali dalam hati niatnya. Yang kedua, air, menyampaikan air ke seluruh tubuh, sak rambut-rambutnya kabeh harus kena. Ya. Kemudian area-area yang ditakutkan tidak kena air itu diperhatikan. Kata para ulama, dianjurkan bagi orang yang junub, orang yang hadas besar, orang yang wajib mandi, dianjurkan untuk cepat-cepat mandi. Jangan dibiarkan dirinya dalam keadaan janabat, junub. Kenapa? Karena akan dijauhi oleh malaikat rahmat.
Dan juga orang-orang yang berhadas itu jika ingin melakukan satu ibadah akhirnya dia tercegah. Asale bisa dia ngaji, bisa masuk masjid iktikaf, bisa sholat di awal waktu dan lain-lain, akhirnya tercegah. Kenapa? Karena dia belum mandi. Ya, kape nyekel Quran ndak iso, kape ngaji ndak oleh, kape nang masjid, kape melok sholat jamaah di masjid, di musola ndak bisa. Kenapa? Belum mandi. Karena itu kalau sudah junub dianjurkan cepat-cepat mandi. Kenapa? Yaitu tadi supaya tidak dijauhi oleh malaikat rahmat. Yang kedua, kalau ada amal-amal ibadah kita bisa langsung melaksanakan. Ya, tidak tertunda. Lek junupe dijarno, ya akhirnya ya itu tadi krungu adzan wis males wis durung adus ya. Ndak nututi. Ya salamu lho apa memang ndak adus. Coba adus mulai mangan nututi salat berjamaah kan begitu ya. Karena itu dianjurkan untuk cepat-cepat mandi janabah. Nah, sehingga dikisahkan ketika awal-awal masih masa mudanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau itu mujahadah itu apa ya? Tirakat begitu ya. Memperbanyak ibadah, puasa, sholat sekian rakaat. Pokoknya luar biasa. Sama Allah diuji di satu malam. Di musim dingin, musim yang sangat dingin. Di Indonesia ada musim dingin ya, di kono ada musim dingin. Musim yang sangat dingin, beliau ditidurkan oleh Allah. Tertidur, bangun-bangun, ternyata keluar sperma. Ditakdir seperti itu. Pengen tahu Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengamalkan ilmu atau tidak. Dilihat ketika keluar mani kecuali sperma, malam-malam ini musim dingin, airnya kayak es. Itu langsung berdiri, langsung mandi Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Mengamalkan ilmunya, mandi. Setelah mandi, zikir lagi, tertidur lagi, junub lagi. Kedua kalinya di waktu yang sama, satu malam ini. Bingung, lari lagi, mandi dengan air dingin lagi. Sampai 30 kali di satu malam itu. Kita di Indonesia ada musim dingin ndak gelem adus kok bengi-bengi ya. Wis sekalian meniae. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dites sama Allah, pengen tahu ngamalkan ilmu atau tidak. Satu malam sampai 30 kali mandi janabah itu. Supaya beliau tidak dijauhi oleh malaikat rahmat dan tidak terputus dari amal-amalnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan kalau bisa cepat-cepat. Ya. Terutama sing kait-kait kawin ini ya. Yang baru-baru kawin sih oleh setahun ya. Manten-manten lawas sih. Wis jarang-jarang ya. Nah, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.